Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada seorang pemuda bertanya kepada seorang pandai emas, atau adakah dari kita yang pernah melihat bagaimana proses pembuatan emas? Bagaimana kita tahu kalau emas itu benar-benar murni? Kita harus memanaskan emas dalam suhu tinggi sehingga semua kotoran dan logam lain terbakar. Pandai emas terus mengaduk dan mengamati. Kita tahu bahwa emas itu murni ketika kita bisa melihat bayangan kita di dalam emas itu. Emas tidak menjadi murni dengan cara yang nyaman. Kita harus melewati panas yang luar biasa, tapi hasilnya nilainya menjadi tinggi, kemurniannya terbukti. Emas dilempar kemana saja, mau dilempar ke parit kemana, nilainya tetap tinggi, saudara. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Semuanya sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita semua menghadapi tantangan, tekanan, bahkan godaan yang berat. Ada yang menghadapi pencobaan di dalam keluarga, ada yang dalam keuangan, kesehatan, bahkan di dalam iman. Saat pencobaan datang, seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup kita? Namun hari ini firman Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap kita. Pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pencobaan adalah sesuatu yang biasa. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, jalan keluar bagi setiap pencobaan yang kita alami. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pencobaan adalah bagian dari kehidupan setiap orang percaya. Tapi satu hal yang perlu saudara-saudari ketahui, bahwa kita tidak sendirian di dalam menghadapi pencobaan. Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi Tuhan menjanjikan memberikan kekuatan ketika kita menghadapi permasalahan. Mungkin ada di sini, ada anak sekolah, ada murid-murid yang kemarin baru siap ujian. Seorang murid diberikan ujian bukan karena guru benci kepada anak-anak sekolah, kepada murid, tapi itu ujian untuk memberikan kita proses untuk naik kelas. Sama seperti pencobaan yang kita alami, Tuhan izinkan dalam proses hidup kita supaya mendewasakan iman kita. Yang kedua, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan tadi berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu batas kekuatan kita masing-masing. Ia tidak akan membiarkan kita ditimpa lebih dari yang tidak kita sanggup tanggung. Kita mungkin merasa kita nggak sanggup, tapi Tuhan tahu bahwa kita sanggup jika kita bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti seorang pelatih yang melatih seorang yang fitness ataupun yang main gym.
Mungkin ada di sini yang biasa ikut nge-gym. Seorang pelatih tidak akan memberikan beban sampai dengan 100 kilo kepada pemula. Sama seperti dulu saya juga pernah ikut latihan gym sama suami saya. Saya awal-awal ikut tidak dikasih beban, tapi tanpa peralatan dengan beban yang kosong. Nah, sama seperti Tuhan, saudara, Ia tidak pernah keliru memberikan masalah dalam hidup kita. Menakar beban kita, Tuhan tahu seberapa banyak, seberapa besar kemampuan kita di dalam menghadapi persoalan. Nah, kemudian yang ketiga, Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pencobaan. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Pencobaan bukan akhir, tetapi Tuhan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan kita dapatkan melalui apa, Bapak Ibu? Yang pertama yaitu melalui firman-Nya. Lewat firman Tuhan yang kita baca sehari-hari, maupun lewat firman Tuhan yang kita dengar dalam setiap ibadah, itu bisa memberikan kita kekuatan penghiburan, bahkan jalan keluar dalam menghadapi persoalan kita. Kemudian yang kedua, Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita bisa melalui orang lain. Orang-orang di sekitar kita, misalnya teman-teman seiman kita, teman-teman komunitas kita yang di dalam Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang kita ikuti, teman-teman kita seiman bisa menguatkan kita, ataupun ibu gembala kita bisa memberikan kekuatan bagi kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan menyediakan pertolongan melalui kekuatan dari Roh Kudus. Lewat persekutuan dengan Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu baginya, maka Dia akan memberikan kekuatan bagimu, yaitu lewat pertolongan dari Roh Kudus. Kemudian yang keempat, Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita melalui hikmat dalam mengambil keputusan. Tuhan memberikan suatu jalan keluar lewat hikmat yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Mungkin kita sering dihadapi dalam suatu persoalan di mana kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat, sama seperti Raja Salomo ketika dihadapkan dengan dua orang ibu yang saling berebut anak. Tapi Tuhan memberikan hikmat sehingga semuanya berjalan dengan baik. Nah, di tengah badai, pelaut mencari mercusuar. Mercusuar adalah tanda bahwa daratan aman dekat. Dalam badai hidup, Tuhan adalah mercusuar kita. Kemarin kami juga ke Sabang, mungkin di tengah di laut, kami ada melihat mercusuar. Nah, itu menandakan bahwa kapal mau nyampe, bahwa daratan aman dan sudah dekat. Kemudian saat pencobaan datang, jangan lari dari Tuhan, tetapi datanglah kepadanya. Jangan putus asa, karena pencobaan tidak kekal dan tidak melebihi kekuatan kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan setia. Berdoa dan tetap dalam persekutuan, karena jalan keluar bisa datang lewat sesama. Saudara-saudaraku, hidup di dunia ini tidak lepas dari pencobaan, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan bagi setiap kita bahwa pencobaan itu biasa, tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan setia menyediakan jalan keluar bagi kita. Mari pegang janji Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan setia, Dia memberikan jalan keluar. Jangan lari dari setiap proses pemurnian iman kita. Sama seperti emas tadi yang dimurnikan. Ketika dimurnikan mungkin sakit. Sama seperti kita, Bapak Ibu, ketika diproses dalam iman kita, mungkin ada gesekan dari kanan kiri, persoalan yang kita hadapi sakit memang, tapi ketika persoalan selesai, kita akan muncul seperti emas.
Jangan lari dari proses pemurnian tersebut. Tuhan tahu batas kemampuan kita dalam menghadapi persoalan. Setelah pencobaan, kita akan keluar seperti emas yang murni. Dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan bahwa tetapi ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Firman Tuhan hari ini, saya mau mengingatkan dan menyimpulkan bahwa yang pertama, pencobaan adalah sesuatu hal yang biasa. Yang kedua, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, Tuhan memberi jalan keluar dalam setiap pencobaan. Firman Tuhan hari ini saya tutup dengan sebuah kesaksian, di mana di awal bulan kemarin saya sempat sakit dan dirawat di rumah sakit karena demam berdarah dan tifus. Nah, saya keluar dari rumah sakit hari Selasa 2 minggu yang lalu. Setelah keluar dari rumah sakit tengah malam jam 1 pagi kami berangkat sekeluarga menuju ke Sabang. Kami berlibur ke sana, kemudian pada hari Kamis pulang dari Sabang kami keluar dari pelabuhan. Kami ditimpa kecelakaan, suami saya masuk ke dalam kolong mobil dan harus dioperasi, harus pasang pen. Ketika posisi di sana, dia masih bersyukur karena Tuhan masih menolong suami saya dan kami, sehingga mungkin lewat pertolongan Tuhan yang menabrak juga membawa ke rumah sakit dan bertanggung jawab. Selama di sana Tuhan memproses, termasuk memproses iman saya, memberikan kekuatan bagi saya, dan lewat kekuatan Tuhan itu saya mampu melewati semuanya dan semuanya berjalan dengan baik oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk setiap kita. Mungkin persoalanmu berbeda dengan persoalan saya, tapi satu hal yang Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita, ketika engkau memiliki permasalahan, persoalan, jangan lari dari Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan akan setiap masalahmu. Tapi hari ini, Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Berikan hatimu bagi Tuhan. Letakkan persoalanmu bagi Tuhan. Biarkan Tuhan yang turun tangan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kita hari ini. Firman Tuhan juga dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah persoalanmu bagi Tuhan. Mungkin kau memiliki persoalan keuangan, perekonomian, sakit penyakit, permasalahan keluarga. Mari bawa semuanya saat ini di kaki Tuhan. Rendahkan dirimu, berserahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu. Sama seperti sebuah lagu yang berkata bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kami doa atas seizin-Mu Tuhanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ini lagu yang menguatkan kami ketika kami pulang dari Banda Aceh menuju Medan. Dan ketika menyanyikan lagu ini, air mata kami menangis, dan kami percaya semuanya atas seizin dari Tuhan. Dan kami bersyukur apapun yang terjadi, tetap kami katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Nah,
Saat ini juga mari rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ketahuilah Tuhan setia menolong dalam setiap pencobaan kita. Mari Bapak Ibu, jangan lari dari proses pemurnian ini. Tapi mari datang kepada Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Kata biasa bukan berarti luar biasa. Bukan hanya terjadi pada kita saja. Begitu juga Tuhan, Dia tidak mencobai kita untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk dan menguatkan iman setiap kita. Firman tadi mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah tidak hanya membiarkan pencobaan datang, Dia juga memberikan jalan keluar bagi kita. Jalan keluar itu dapat berupa apa aja. Jalan keluar dapat berupa, pertama, pertolongan Tuhan yang langsung, kekuatan untuk bertahan, hikmat untuk membuat keputusan yang benar, dan persekutuan yang menguatkan kita. Seperti terowongan di bawah gunung, saat seseorang berada di jalan sempit di kaki gunung dan di depannya tampak tebing yang terjal. Ia berpikir tidak ada jalan, tapi ternyata ada terowongan di bawah gunung itu. Jalan keluar itu mungkin tidak langsung terlihat, tetapi ada. Sama seperti mungkin kalau kita melihat sebuah terowongan di jalan besi Bolga, nah seperti itulah, jalannya sempit, tertutup. Apabila ada mobil papasan tidak akan bisa sekali dua mobil masuknya, harus bergantian. Sama seperti itu, jalan keluar mungkin tidak terlihat, tetapi ada. Nah, apa yang kita dapat dari firman ini? Yang pertama, hadapi pencobaan dengan iman, bukan dengan kekuatan kita. Ingat bahwa pencobaan bukan akhir dari segalanya. Jangan menyalahkan Tuhan saat menghadapi kesulitan. Justru percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Kemudian yang ketiga, cari jalan keluar yang dari Tuhan, bukan pelarian yang salah. Tuhan memberi jalan keluar bukan dari masalah seperti dosa, kepahitan, ataupun menyalahkan orang lain. Kemudian bangun persekutuan dengan tubuh Kristus. Seringkali jalan keluar datang melalui orang lain yang menguatkan, menasihati, dan mendoakan kita. Nah, ini bisa seperti kita mengikuti ibadah komsel maupun ibadah WBI, BBI. Mari bangun persekutuan. Kita bisa saling menguatkan dengan sesama, saling sharing mengenai persoalan kita. Ada banyak-banyak pelayan Tuhan, gembala yang bisa menguatkan kita. Tuhan selalu setia. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan bagi setiap kita bahwa pencobaan itu nyata, tapi tidak pernah sia-sia. Allah menakar beban kita sesuai kekuatan kita. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi orang yang berharap kepadanya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan setia. Pencobaanmu hari ini adalah proses menuju kemenangan jika engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, tadi saya juga mengatakan apa yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 tadi saya ulangi. Yang pertama, hadapi pencobaan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Yang kedua, jangan menyalahkan Tuhan saat menghadapi kesulitan. Yang ketiga, cari jalan keluar yang dari Tuhan, bukan pelarian yang salah. Yang keempat, bangun persekutuan dengan tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah lewat persoalan yang kita hadapi saat ini membangun iman kita, membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan pencobaan yang kita alami membuat kita semakin murni, sama seperti emas tadi yang dimurnikan.
Demikianlah kita boleh menjadi emas yang berharga di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini, biarlah setiap kita boleh kuat di dalam menghadapi pencobaan kita. Datang kepada Tuhan, serahkan setiap bebanmu, persoalanmu, sebab firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan padamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin.